Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anakku. Mari kita lanjutkan pembelajaran PKWU Budidaya Tanaman Pangan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pada bagian B, proses produksi budidaya tanaman pangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi budidaya tanaman pangan adalah yang pertama, pemilihan lahan. Kedua, pemilihan bibit atau benih. Ketiga, pemilihan pupuk. Yang keempat, pengendalian hama. Kelima, pengairan. Dan yang keenam adalah proses panen dan pasca panen. Baik, kita akan memperdalam satu persatu. Pemilihan lahan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lahan adalah yang pertama adalah pemilihan lokasi. Dalam melakukan pemilihan lokasi, yang perlu diperhatikan adalah penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah atau RDTRD. Yang kedua, lokasi sesuai dengan peta per wilayah komoditas yang diusahakan. Yang ketiga, apabila peta per wilayah komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan agroekologi zone atau AEZ untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Yang keempat, lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Dan yang kelima, lahan harus jelas pengairannya atau drainasenya. Dalam pemilihan lahan, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah riwayat lokasi diketahui. Riwayat lokasi dapat diketahui dengan mencatat riwayat penggunaan lahan. Yang ketiga, pemetaan lahan. Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi atau pergiliran pembibitan dan penanaman. Ini diusahakan supaya unsur hara dalam tanah tetap tersedia. Kemudian yang D adalah kesuburan lahan. Kesuburan lahan ini yang perlu diperhatikan adalah lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Kesuburan tanah yang rendah dapat diatasi melalui pemupukan, baik menggunakan pemupukan organik maupun anorganik. Dan yang ketiga adalah mempertahankan kesuburan lahan dilakukan melalui rotasi atau pergiliran tanaman. Yang kelima, yaitu saluran drainase atau saluran air. Saluran drainase agar dibuat, ukurannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang akan disesuaikan. Berikutnya, konservasi lahan. Lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan kurang dari 30%, yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Untuk kemiringan lahan lebih dari 30% wajib dilakukan tindakan konservasi. Pengolahan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber hara tanah. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan benih atau bibit adalah yang pertama, varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidaya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Maksudnya itu jelas namanya, jelas varietasnya, jelas daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa, serta berasal dari perusahaan dan penangkar yang terdaftar. Yang ketiga, benih atau bahan tanam harus sehat, memiliki vigor yang bagus, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau UPT di lokasi usaha produksi. Yang keempat, apabila diperlukan sebelum ditanam, diperlukan perlakuan atau seed treatment. Yang ketiga, pemilihan pupuk. Hal yang perlu diperhatikan ya,
Terkait dengan pupuk, pupuk itu adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk terdiri atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua, pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan, atau direkomendasikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pembenah tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya, serta memenuhi syarat yaitu tepat jenis. Satu tepat jenis. Apa maksudnya? Jenis pupuk mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Yang kedua, tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, stadium tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Yang keempat, tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau direkomendasikan spesifik lokasi. Kelima, tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk tanam dan kondisi lapangan. Tepat cara aplikasi yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Berikut yang keempat adalah pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman ada 4 macam. Yang pertama, dilaksanakan sesuai anjuran penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir bila cara lain dinilai tidak memadai. Yang kedua, dilaksanakan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan terhadap OPT. Ketiga, penggunaan sarana pengendalian OPT atau pestisida, agen hayati, serta alat dan mesin dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan atau latihan dari penyuluh atau para ahli di bidangnya. Yang keempat, dalam penggunaan pestisida, petani harus sudah mendapat pelatihan. Ini adalah hal-hal penting secara standar dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Teknik penyimpanan pestisida. Ini hal penting yang juga harus diperhatikan terkait dengan pestisida ya. Teknik penyimpanan pestisida yang pertama, simpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material yang lain. 2. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida. 3. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan untuk mencegah kontaminasi. 4. Terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat seperti tempat mencuci mata dan anggota tubuh lainnya. Persediaan air yang cukup, pasir digunakan jika terjadi kebocoran. 5. Akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan.
Masih terkait dengan penyimpanan pestisida, yang keenam, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. 7. Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. 8. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan asli. 9. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Yang kelima adalah pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyedia air sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, air tandon, bendungan, ataupun sistem irigasi pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air dengan berbagai teknik irigasi. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi atau penyedia air dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Berikutnya adalah panen dan pasca panen. Pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Cara memanen tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu yang lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Yang tadi pembahasan terkait dengan topik B, proses produksi budidaya tanaman pangan. Terima kasih telah menyimak penjelasan dan paparan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.